Pemirsa, kekerasan seksual adalah kejahatan purba yang terus mengintai peradaban kita tanpa mengenal kemajuan zaman, kecanggihan teknologi, dan sebagainya. Persepsi, adat dan tradisi hingga tafsir agama adalah beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa kejahatan yang satu ini menjadi langgeng. Pada edisi terbaru majalah Tempo mengangkat soal tokoh pilihan Tempo 2022 yang mana ada kelima tokoh yang kesemuanya adalah perempuan yang bisa mengajarkan kita sekaligus menginspirasi kepada kita semua kira-kira seperti apa atau bagaimana seharusnya merespons kejahatan seksual seperti ini. Siapa sajakah mereka, bagaimana perjalanan Tempo menemukan nama-nama tersebut, dan apa saja kiprahnya, kita akan membahasnya dalam cakap-cakap bersama dengan Bang Francisco Rosarians, wartawan Tempo, yang juga sebagai Pimpro ya, Iya, dalam betul. edisi khusus kali ini. Sehat Bang? Sehat, Mbak Jihan. Terima kasih sudah join di cakap-cakap kali ini. Bang Iko, ini menarik banget ya, edisi khusus majalah Tempo di Tokoh Pilihan Tempo 2022. Sejak kapan sih ini mulai dibahas begitu ya, dan seperti apa awal mula perjalanan edisi khusus ini sampai akhirnya menemukan tokoh-tokoh yang sudah dipilih kali ini? Edisi Tokoh Pilihan Tempo itu edisi tahunan. Sebenarnya kita rutin mengeluarkan edisi serupa, tentu saja dengan isi yang berbeda di setiap tahun, dan memang selalu ditempatkan di akhir tahun. Prosesnya tentu memakan waktu beberapa bulan, mungkin sekitar 2 bulan ya, Wow. Mbak Jihan, untuk kita tentukan. Pertama, kita mau melihat 2022 itu ada siapa saja. Banyak peristiwa yang terjadi tahun ini, tapi kita kepingin meneruskan atau tetap menyuarakan RUU TPKS yang kemudian menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang resmi disahkan oleh DPR dan pemerintah di Mei 2022 lalu. Kita kepingin menyuarakan lagi atau tetap mendengarkan bahwa Undang-Undang TPKS ini penting, dan salah satunya dengan memilih orang-orang yang kemudian jauh berjuang sebelum undang-undang atau RUU ini disahkan jadi undang-undang. Orang-orang yang memang sudah bergerak atau berkarya di bidang ini sudah cukup lama untuk memperjuangkan anti kekerasan seksual. Seperti itu waktu awal kita melihat bahwa emang di 2022 ini kita kepingin memperpanjang lagi suara dari pengesahan undang-undang TPKS itu. Nah Bang Iko, perjalanannya cukup panjang, 2 bulan sampai untuk sekarang bisa terbit ya di Tokoh Pilihan Tempo 2022. Isunya fokus ke tokoh di balik anti kekerasan seksual. Memangnya di sebelum-sebelumnya Tokoh Tempo itu biasanya mengangkat isu yang seperti apa sih? Ya, ini hampir setiap tahun Tempo selalu mengeluarkan edisi Tokoh Pilihan Tempo. Tentu saja ada pack-nya di tahun itu. Ketika sepanjang tahun itu terjadi sesuatu, kita kemudian memilih kejadian apa yang menjadi concern ataupun perhatian Tempo dan masyarakat, dan kemudian mencari orang-orang yang bisa menjadi inspirasi. Seperti yang tahun ini, kita merasa bahwa pengesahan Undang-Undang TPKS itu sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, sehingga kita kepingin terus melanjutkan gemanya hingga di akhir tahun, di penutup 2022, sehingga kita milih 5 orang yang berjuang jauh sebelum undang-undang ini, aturan ini menjadi undang-undang. Tahun sebelumnya di 2019, di 2020 dan 2021, ketika masa penanganan pandemi COVID, kita juga mengeluarkan 2 edisi di tahun 2020 dan 2021, temanya hampir sama, tentang pandemi juga. Tahun pertama di tahun 2020 kita memilih pejuang-pejuang yang memang berbuat banyak ketika pandemi awal sangat chaos di Indonesia dan juga di sebagian besar negara, bagaimana suster, lalu perawat, dokter, petugas ambulans, petugas di laboratorium itu bekerja untuk mengetahui ini virus apa, lalu mencari bagaimana cara mengatasinya, bagaimana mereka menolong orang-orang yang kemudian terjangkit dan juga mengalami sakit, dan juga banyak hal yang terjadi di tahun itu. Terus ketika di 2021 di penghujung sebenarnya di grafik, ketika itu masih cukup tinggi pandemi tapi sudah mulai kelihatan bahwa kita sudah bisa melewati pandemi ini, kita memilih tokoh yang sama juga berkiprah di bidang penanganan pandemi tapi para pemutus rantai COVID. Bagaimana orang-orang yang kemudian
gemar tracing mulai dari masyarakat umum, para perawat, juga vaksinator. Ketika itu kan vaksin mulai digiatkan, semua orang harus vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3, booster. Itu di 2 tahun sebelum tahun ini. Lalu di tahun sebelumnya kita memotret bukan tokoh perorangan, tapi masa aksi bagaimana mereka tuh terlibat ataupun berpengaruh sebenarnya dalam dinamika politik dan juga demokrasi Indonesia. Bagaimana mereka turun ke jalan ketika merasa bahwa pemerintah ataupun DPR sedang melakukan sesuatu kebijakan yang menggerogoti rasa keadilan mereka. Bagaimana ketika itu Undang-Undang Omnibus Law disusun, terus juga revisi Undang-Undang KPK, dan juga banyak lagi masa aksi ini menurut kami perlu dipotret sehingga gerakan ini menjadi cukup penting dalam sistem demokrasi. Jauh sebelumnya di tahun 2013 kita pernah punya sebuah edisi yang menampilkan 7 orang whistleblower, pembocor kasus. Luar biasa. Bagaimana orang-orang ini mulai dari beberapa kasus mereka lah yang menjadi titik bagi aparat hukum kemudian untuk mengetahui bahwa pernah terjadi kasus dan mereka terlibat dalam prosesnya sehingga kasus ini bisa diungkap. Dan orang-orang yang terlibat kemudian harus mempertanggungjawabkan secara hukum. Ada juga tahun-tahun di mana kita memilih tokoh-tokoh yang menjadi pelindung hutan bagi dari kebakaran, lalu juga tahun-tahun bagaimana orang-orang yang terlibat dalam bencana. Kalau nggak salah di tahun 2018, bisa dikoreksi dengan edisinya, karena saya juga kurang hafal, 2017 atau di 2018, orang-orang yang terlibat dari tahun itu cukup banyak bencana. Kita motret orang-orang yang terlibat dalam penanganan bencana, bagaimana relawan-relawan, lalu juga ada banyak orang yang terlibat di sana. Ini kita selalu memang sebagai apresiasi Tempo terhadap orang-orang yang memang berkiprah pada bidang-bidang tertentu. Tentu saja kita nggak pernah lepas dari bahasa jurnalistiknya, atau momen yang memang terjadi di situ, sehingga kemudian kita milih kenapa para pejuang anti kekerasan seksual ini nggak kita pilih di tahun 2020, 2021, atau tahun depan saja di tahun 2023, karena kami merasa bahwa Undang-Undang TPKS ini tepat untuk menyuarakan suara mereka dari jalan senyapnya. Begitu. Baik Bang, akhirnya terpilih 5 nama yang Tempo tulis dalam edisi khusus kali ini. Tapi kan itu pasti bukan perjalanan yang cepat ya, harus disaring dan sebagainya. Awal mulanya dapat berapa nama Bang, dan apa aja waktu itu kriteria yang ditemukan di nama-nama yang masih banyak di awal itu? Iya, itu juga yang mungkin kita dari tim edisi khusus, terutama juga redaksi, bahwa yang terpilih 5 perempuan bukan berarti nggak ada pegiat anti kekerasan seksual yang pria, dan juga nggak ada korban kekerasan seksual itu yang pria. Faktanya banyak. Bahwa pegiat ataupun orang-orang yang berjuang untuk anti kekerasan seksual yang laki-laki juga ada. Kita juga punya beberapa namanya. Tapi kan memang karena ini tokoh pilihan Tempo, halaman kita terbatas, kita juga harus memilih sesuai dengan apa yang kemudian kita harus setia terhadap kriteria yang kita tetapkan. Ada beberapa kriteria yang menjadi tolak ukur. Kalau bicara soal berapa sih total nama yang pertama kali masuk, mungkin di atas 20-an. Pokoknya terakhir ketika kita sudah semakin mengerucut, ketika sudah minta masukan juga dari sejumlah lembaga negara, lalu juga NGO, itu ada 24 nama memang. Itu termasuk ada laki-lakinya ya Bang? Termasuk juga ada laki-lakinya. Bahkan sebelumnya juga ada. Tentu saja kenapa mereka kemudian tidak bisa kita sebutkan dan juga tidak bisa dilanjutkan, karena kita punya tadi filter, yaitu kriteria yang memang kita mencoba untuk setia kepada tolak ukur itu, sehingga juga langkah ataupun hasilnya menjadi lebih kita bisa pertanggungjawabkan. Kurang lebih. Dari kurang lebih 20 nama itu, Tempo mengumpulkan sendiri atau mendapatkan bantuan atau rekomendasi dari instansi atau lembaga tertentu atau gimana Bang? Ada beberapa yang kita, karena ini kan gerakan lama dan gerakan masif ya, banyak nama yang kalau kita lihat atau kita dengar itu mereka berjuang, terutama di lingkaran orang-orang yang mendorong RUU menjadi Undang-Undang TPKS, tentu ada banyak nama ya di situ. Juga orang-orang di lembaga atau NGO yang selama ini berkarya juga sudah banyak nama. Kemudian kita juga justru minta ke mereka juga nama-nama yang mungkin selama ini kita belum dengar, karena salah satu tolak ukur atau kriteria yang ditetapkan oleh redaksi kemudian adalah kita memilih orang-orang yang jauh dari
pemberitaan atau orang-orang yang belum banyak diberitakan. Kenapa, Bang? Kenapa? Karena selain kita ingin meneruskan gema dari Undang-Undang TPKS yang cukup penting, yang penting bagi pemberantasan kekerasan seksual, kita juga ingin menyuarakan lebih keras perjuangan orang-orang yang selama ini berjuang dalam senyap, dalam yang lebih, mereka pokoknya berjuang aja tanpa, dengan support system yang terbatas, tanpa pemberitaan, tanpa support mungkin perlindungan media, karena beberapa teman yang kemudian terlibat dalam penilaian, ada Mbak Wivitri, ada juga orang Komnas Perempuan, NGO-NGO, termasuk juga aktivis, mereka semuanya juga sepakat bahwa ketika sesuatu terjadi kepada kami, ketika kami melakukan advokasi kekerasan seksual, itu jauh lebih mudah, walaupun nggak jauh lebih aman ya, tapi jauh lebih mudah karena nanti teman-teman langsung bantu gitu. Ketika berurusan sama polisi, berurusan sama ini langsung bantu. Tapi teman-teman yang berjuang dalam jalan senyap, itu kan minim support system. Media saja tidak mendengar, apalagi mungkin mereka cuma dilindungi sama orang-orang yang mereka tahu tentang karya mereka. Jadi ini menjadi penting bagi kami untuk menyuarakan atau memunculkan mereka, supaya menjadi inspirasi juga bagi teman-teman lain. Karena 5 ini terpilih, mereka bukan pemenang. Mereka juga bukan yang paling baik dari sekian banyak orang yang berjuang terhadap anti kekerasan. Mereka sama, mereka benar-benar para pejuang yang punya mental, punya karya yang benar-benar hebat, benar-benar menjawab kebutuhan di tempat mereka. Tapi memang kami mencoba setia kepada tolak ukur ataupun kriteria yang sudah kami tetapkan, sehingga 5 ini yang paling mendekati atau memenuhi hampir semua kriteria yang kami pilih. Jauh sebelum nama ini muncul, kami sudah punya kriterianya dulu. Jadi kami tidak bukan karena ada orang-orang ini terus kami menentukan bahwa kriterianya ini 1, 2, 3, 4, tapi kami punya dulu 4 kriteria. Ketika mereka masuk, kemudian itu secara otomatis terfilter di kriteria tersebut. Nah, ini sepertinya menjadi salah satu ciri khas Tempo ya, Bang Iko ya, bahwa memang Tempo selalu mengedepankan narasumber-narasumber yang jauh dari hingar-bingar pemberitaan begitu, termasuk di edisi Tokoh Pilihan Tempo kali ini. Sekarang kita masuk ke siapa saja nama-nama yang kemudian dipilih menjadi Tokoh Pilihan Tempo 2022. Tadi bicara kriteria sudah, nah sampai sejauh mana sih aksi yang mereka lakukan sampai kemudian akhirnya Tempo menetapkan bahwa mereka sesuai dengan tolak ukur atau kriteria yang dipunya dari awal? Ada 5 nama, 1 Direktur Women Crisis Center di Jombang, Ana Abdillah. Mungkin orang ketika Tempo bicara mencari orang yang jauh dari hingar-bingar pemberitaan menjadi aneh lah, kenapa Ana kemudian muncul, karena hampir semua atau semua media sosial dan media nasional, media massa itu memberitakan tentang Ana, bagaimana dia mendukung ataupun melindungi dan menjaga, mengadvokasi juga para korban dari Mas Beci yang di Jombang, yang anak putra dari kiai pemilik pesantren di sana. Orang yang secara ketokohan masyarakat sangat dikagumi, dan bagaimana kisahnya itu juga panjang hingga akhirnya dia bisa diseret ke pengadilan. Mungkin bertanya-tanya, Ana Abdillah semua orang mungkin terkenal karena kasus Beci sendiri juga menjadi pemberitaan nasional. Kenapa kami memilih gitu? 1 yang pasti bahwa Ana Abdillah cukup ikonik ya untuk perjuangan anti kekerasan seksual di tahun 2022. Yang kedua, jauh sebelum pemberitaan, jauh sebelum diberitakan, perjalanan Ana Abdillah di kasus Beci ini bukan tahun ini aja. Dia sudah mendampingi sejak akhir 2019 dalam sunyi, juga dalam senyap juga. Jarang juga yang mungkin mengetahui perjuangannya dia, bagaimana dia mempertahankan sejumlah korban ini untuk tetap ayo maju, tetap laporin kasus ini ke kepolisian, tetap cari keadilan. Bagaimana mereka juga mendapatkan tekanan secara fisik, ancaman verbal, juga intervensi. Para korban juga mengalami sehingga mereka tadinya niatnya untuk mundur, tidak lanjutin lagi kasus hukumnya, tapi Ana dan teman-teman berhasil mendukung korban-korban ini untuk tetap maju. Ini perjuangan yang lama juga, jauh juga dari pemberitaan, bahwa kemudian ketika kasus ini dilimpahkan dari Jombang ke Polda Jawa Timur, baru mulai terdeteksi oleh media dan menjadi pemberitaan yang cukup besar. Karena proses penangkapannya, proses hukumnya juga menyorot perhatian, itu hal yang memang
menjadi, saya bilang tadi, ikon di 2022 ya. Maksudnya sosok Ana Abdillah dengan perjuangannya di Jombang itu melibatkan organisasi santri, kami nggak memilih dia untuk tokoh pilihan Tempo tahun 2022. Empat nama lainnya cukup minim informasinya, bahkan ketika kita sekedar menuliskan namanya di Google, Ya, benar. pasti jarang Betul. yang muncul. Ada Ibu Sarayah, seorang pedagang kue di Lombok Utara, ada Puput Riukaho di Kupang, seorang advokat yang juga mantan atau penyintas kasus kekerasan seksual, ada Suster Francisca Immaculata di Momere, juga ada Ona Jangwan di Kepulauan Morotai. Ada 4 nama itu yang pasti ketika disebut namanya sudah memenuhi bahwa mereka jauh dari hingar-bingar. Tidak hanya itu, kita punya 4 kriteria, Mbak Jihan. 1, tokohnya personal, jadi kita memilih bukan soal lembaganya bahwa Ana Abdillah itu berada di Women Crisis Center Jombang, tapi kita milih Ana Abdillah sebagai personnya. Puput Riukaho juga bukan orang yang memang jauh dari kegiatan anti kekerasan seksual, dia bergabung dengan LBH Apik di Kupang. Lalu Ibu Sarayah memang dia person, tapi dia juga ada keterlibatan di sekolah perempuan di sana bersama dengan kapal perempuan dan PSDM di Lombok Utara, termasuk juga Ona Jangwan, itu juga dia punya lembaga juga. Jadi sebenarnya pertama kriteria kita adalah personal, orang personnya. Yang kedua, jauh dari pemberitaan yang tadi berulang kali kita bahas, jauh dari pemberitaan. Yang ketiga, dia punya dampak. Salah satu verifikasi yang kami lakukan jauh sebelum kami mendatangi mereka, kami mencari informasi dan verifikasi sejauh mana mereka memang berjuang untuk kekerasan seksual di lingkungannya. Yang keempat, mereka berdampak. Kami sangat mengapresiasi dan kami sangat kagum ketika datang ke sana bahwa apa yang mereka lakukan benar-benar menyentuh dan menjawab kebutuhan dari bungkamnya atau pengapnya kasus kekerasan seksual di daerah, bagaimana para korban itu jauh lebih malu, merasa bahwa itu sebuah aib, merasa bahwa itu sesuatu yang nggak perlu disampaikan, menjadi sesuatu beban. Bagaimana juga masyarakat di sana juga memilih bahwa kasus kekerasan seksual itu bukan sesuatu yang harus diselesaikan secara hukum. Ada adat istiadat, bisa dipaksa kawin, terus atau banyak penyelesaian lagi dibayar, maksudnya ganti rugi. Tapi semuanya itu lebih banyak merugikan atau membuat kerugian para korban itu berlipat ganda dibandingkan bahwa ada pertanggungjawaban hukum. Itu 5 tokoh yang kemudian kami pilih. Baik, jadi artinya tidak hanya sampai menyadarkan masyarakat saja, tapi juga menularkan pengetahuan kepada orang lain untuk menjadi lebih berani, lebih bisa mengenal diri mereka sendiri, dan tadi ya, tidak takut terhadap disebut aib atau stigma-stigma buruk. Nah Bang, ini ada salah satu kalimat yang ditulis oleh Bang Iko di Run Up bahwa salah satu yang dinilai adalah bersifat aktivisme bukan karena tugas tetapi karena panggilan hati mereka. Bagaimana bisa menilai itu adalah sebuah panggilan hati, Bang? Nah, sebenarnya itu juga masuk ke dalam kriteria yang pertama. Kenapa kita memilih person, kenapa tidak organisasi saja? Toh beberapa nama yang kita munculkan, mereka sebenarnya juga terlibat dalam organisasi yang tadi saya sebutkan. Tapi kita juga memfilternya dan melihatnya, memverifikasi ketika awal sebelum kita ke sana, bahwa mereka itu motivasinya itu apa untuk berjuang. Biasanya kalau hanya itu sebuah pekerjaan karena mereka bagian dari sebuah NGO, ya kemudian jatuhnya administratif, lalu juga perjuangannya bisa terukur. Tapi kelima orang ini kami menemukan informasi dan juga kemudian terverifikasi ketika kami datang ke sana, bagaimana mereka tuh serius untuk melakukan advokasi, bagaimana si Ana selama akhir 2019, berarti 2020-2021, hampir 3 tahun atau bahkan mungkin genap 3 tahun ya, sampai kemarin ada vonisnya untuk si Mas Beci. Itu bahwa dia juga talik urur tekanan intervensi kepada dia, bagaimana dia menjaring, menguatkan jaringannya dengan para kelompok santri, lalu NGO di sana, kepolisian, kejaksaan. Itu kan bukti bahwa dia serius untuk menyelesaikan kasus ini, bahwa dia nggak sekedar meluap-luap, tapi benar-benar strategis. Dia punya strategi, dia punya cara untuk menyelesaikan kasus ini, bagaimana mendorong tokoh yang terpandang di masyarakat Jombang itu untuk
bertanggung jawab secara hukum untuk anak. Lalu Saraya sebenarnya nggak punya apa ya, tanggung jawab untuk terhadap kasus kekerasan seksual di tempatnya dia. Dia sebenarnya seorang ibu rumah tangga, penjual kue, dia bisa melanjutkan ataupun menjalani kehidupannya sebagai tukang kue juga, tapi dia memilih jalan lain. Dia prihatin terhadap kondisi perkawinan anak, bagaimana di daerah sebagian besar Lombok, seorang pria itu bisa berhasil menikahi perempuan yang dia mau hanya dengan menculik perempuan itu keluar dari kampungnya, sehingga tokoh adat menganggap bahwa itu suatu kejahatan, mereka harus dikawinkan. Bahkan ketika perempuan yang memang diculik itu masih di bawah umur, dan sebagian besar memang di bawah umur. Nah, Sarayah itu memiliki concern terhadap perkawinan anak. Buktinya juga bahwa Sarayah ini menjalani advokasi ini dengan hatinya. Dia nggak hanya berhenti dengan mencoba mencegah pernikahan anak di Lombok Utara, dia itu satu-satunya perempuan yang terdaftar menjadi majelis krama adat di Lombok Utara. Sebuah majelis adat yang selama bertahun-tahun dipimpin oleh pria dengan perspektifnya mereka, sehingga banyak juga melanggengkan pernikahan anak. Sehingga Sarayah masuk menjadi salah satu anggota majelis krama adat, dan dia setiap kali ada kasus penculikan anak, solusinya bukan dikawinkan, tapi dicarikan solusi lain selain perkawinan anak. Itu Sarayah, bagaimana kami melihat bahwa orang ini memang memiliki dedikasi ataupun punya hati dalam karyanya. Puput itu orang juga yang bisa menjalani profesi dia sebagai avokat saja dengan segala macam pekerjaan umumnya tanpa perlu dia berkutat dan melindungi banyak korban di daerah Kupang. Tapi dia penyintas, dia pernah mengalami hamil, lalu sampai keguguran, sesuatu yang traumatis, tapi dia bisa selesai dengan kisah masa lalunya, menjadi seorang lawyer yang hebat di daerah sana, dan dia juga menjadi avokat dari LBH Apik. Kita punya banyak kisah sebenarnya tentang Puput, yang mungkin juga nggak bisa semuanya masuk ke dalam tulisan kami di edisi Tempo yang pekan ini. Tapi kita melihat bahwa banyak bagaimana dia berjuang, bagaimana dia mendekati para korban, bagaimana dia berhadapan dengan ancaman-ancaman dari para pelaku. Lalu juga kami melihat juga Suster Francisca Immaculata, bagaimana dia juga di Maumere itu juga memiliki banyak karya ya. Itu juga cukup keras karena dia banyak berhadapan sama kasus kekerasan di dalam rumah tangga, bagaimana dia membawa istri ataupun anak-anak dari korban kekerasan itu ke rumah aman, termasuk juga Ona Jangwan. Ona Jangwan itu dia ketika mau berkarya aja harus melewati perairan. Geografis. Iya, secara geografis saja udah sangat tidak menguntungkan, tapi dia terus melakukan, walaupun baru setahun ya, tapi sudah dampaknya sangat terasa bagaimana kejahatan-kejahatan atau kasus-kasus kekerasan seksual di Kepulauan Morotai yang selama ini selesai secara bungkam atau secara damai atau dengan cara apapun di sana. Ketika Ona Jangwan hadir di sana, mereka mulai kembali bersuara dan ya mencari keadilan lewat hukum akhirnya, dan mendapatkan lebih keadilan ya ketimbang jalan damai yang selama ini menjadi praktek di sana. Baik, jadi Bang Iko, dari kelima tokoh yang sudah dipilih tersebut, apa kira-kira yang bisa kita pelajari dari perjalanan mereka? Balik lagi tadi seperti yang saya ungkapkan ketika awal, mereka mewakili para pejuang anti kekerasan seksual yang selama bertahun-tahun sudah secara konsisten dan juga berhadapan langsung dengan segala macam ancaman perjuangan mereka untuk semakin berpihak kepada korban dan juga mencari keadilan untuk korban. Yang bisa kita lihat bahwa semakin banyak orang yang berani mematahkan banyak stereotip tentang kekerasan seksual, bahwa itu sesuatu aib, sesuatu yang memalukan. Lebih baik tidak kalau kita berhadapan sama pelaku yang adalah tokoh atau punya power. Karena sebagian besar kasus kekerasan seksual itu relasinya selalu relasi kekuasaan. Bos kepada anak buah, guru terhadap murid, dalam relasi pacaran pasti ada relasi kuasa juga, dalam kasus kekerasan seksual di rumah tangga juga biasanya orang tua atau orang tua tiri terhadap anaknya, kurang lebih ada unsur relasi kuasa. Tapi bagaimana kelima tokoh yang Tempo pilih ini
justru mereka berani melawan. Mhm. Ana berhadapan sama tradisi ataupun situasi masyarakat yang menempatkan Mas Beci itu bukan sebagai orang sembarangan di Jombang, tapi dia berhadapan ataupun dia sebagai perempuan, dia berani berhadapan dengan situasi tersebut. Demikian pula yang dihadapi oleh Bu Sarayah di Lombok Utara, hadapannya adalah masyarakat adat yang sudah melakukan ataupun menjadi kuasanya itu sudah cukup lama gitu di kerama adat ataupun di majelis kerama adat itu sudah cukup lama. Mereka sudah terbiasa untuk menyelesaikan masalah kekerasan seksual dengan perkawinan anak. Puput, terus Suster Francisca juga berhadapan sama adat istiadat cukup lama. Mereka tuh concern terhadap belis di tradisi orang Flores atau di NTT, bagaimana seorang pria itu membayar mahar sebelum pernikahan. Nah, mereka melihat bahwa itu kerap menjadi pemicu kasus-kasus kekerasan seksual di rumah tangga. Ona Jangwan berhadapan sama masyarakat Kepulauan Morotai yang akses sinyal saja sulit. Jangankan bagi orang-orang yang tinggal dengan infrastruktur komunikasi baik saja mungkin masih malu, masih takut untuk bersuara. Bagaimana dengan mereka-mereka di Kepulauan Morotai yang mengalami kekerasan seksual di infrastruktur yang terbatas. Kehadiran Ona di sana justru membangkitkan mereka untuk bersuara. Nah, kemudian ketika saya kembali ke proses pemilihan, kita membuat panel tidak untuk memilih tapi untuk mendengarkan pertimbangan. Kami melibatkan Mbak Ketua Komnas Perempuan, Mbak Andri Yendriani, lalu juga Direktur LBH Apik Jakarta, Siti Zuma, lalu juga Mbak Misiah dari Kapal Perempuan, ada Mbak Bivitri Susanti juga dari Jentera. Sebenarnya kita melibatkan juga aktivis perempuan Mbak Dita Caturani, cuma kemudian ketika proses panel dia mengalami sakit sehingga tidak bisa ikut dalam proses panel. Hampir dari kami sepakat bahwa ketika melihat angka, kalau kita lihat angka grafik kasus kekerasan seksual setiap tahunnya selalu naik. Orang kemudian melihat apakah masih berguna undang-undang TPKS gitu, karena kasusnya makin meningkat. Justru perspektif lain ketika kami berdiskusi dengan para panelis ini, bukan karena setiap tahun kasus kekerasan seksual itu naik. Justru kasus kekerasan seksual yang dilaporkan semakin tahun semakin naik. Itu artinya positif. Bahwa semakin banyak korban atau orang-orang di sekitar korban yang tahu bahwa kekerasan seksual itu adalah tindak pidana sehingga mereka berani melaporkan. Pertambahan angka itu sehingga kami juga dalam proses memilih tokoh ini tidak menggunakan metodologi atau tolak ukur kuantitatif untuk melihat dia berdampak karena dia bisa menyelesaikan sekian kasus atau kasus yang ditanganinya dia sekian banyak, tidak, tapi kita melihat dari segi kualitatif karena ini adalah sebuah gunung es besar. Semakin banyak kasus yang dilaporkan berarti permukaan yang menutupi gunung es itu semakin turun. Badan dari gunung itu semakin kelihatan, justru itu sesuatu yang semakin positif. Lepas bahwa jadi angka kasus kekerasan seksual yang terjadi tahun ini atau tahun lalu hanya berarti bahwa kasus kekerasan seksual masih terjadi di antara kita. Bahwa itu naik dan turun itu tidak bisa diukur karena ini gunung es. Lebih banyak yang tidak terlihat dan kita ini. Jadi bahwa itu masih dilaporkan hanya berarti bahwa kasus kekerasan itu masih ada dan itu masih harus dilawan. Makanya menjadi penting Undang-Undang TPKS disahkan, lalu aturan turunannya pemerintah segera tuntaskan sehingga teman-teman di daerah baik pegiat, NGO ataupun lembaga negara yang berkiprah di bidang ini juga korban merasakan dampaknya, mempunyai celah ataupun mempunyai jalan untuk mencari keadilan dan akhirnya para pelaku kekerasan seksual yang selama ini merasa anteng dalam artian karena mereka tahu bahwa korbannya akan malu jadi nggak akan berani melapor, keluarganya akan merasa bahwa ini aib sehingga nggak akan terlalu mempermasalahkan sehingga solusi-solusi kayak pembayar ganti rugi atau korban dan pelaku dinikahkan saja itu menjadi sangat sering dilakukan. Dan jangan lupa korbannya juga banyak yang laki-laki ya, Bang? Ya, banyaknya juga dan khususnya anak. Korban lelaki berdasarkan catatan Kementerian PPA itu anak-anak itu 56,8% dari total kasus kekerasan itu
56. Lebih banyak daripada yang menimpa Orang- kepada orang dewasa. Iya, orang dewasa. Dan kalau misalnya kita lihat gendernya, yang perempuan memang jauh lebih banyak di usia dewasa ya. Anak-anak juga banyak. Tapi untuk yang laki-laki itu jauh lebih banyak yang usia anak. Makanya kita pernah beberapa kali mendapat atau mendengar kasus-kasus kekerasan seksual terutama di tipikal di sekolah, lalu di lembaga-lembaga yang kayak asrama, boarding school seperti itu lebih banyak. Jadi sebenarnya kasus kekerasan seksual itu masih banyak terjadi, kesadaran untuk korban berani melapor, juga pemerintah mendukung lewat aturan, Undang-Undang TPKS sudah disahkan, lalu juga aturan turunannya masih perlu, juga kementerian-kementerian yang terkait dan lembaga-lembaga yang terkait harus juga memperkuat bagaimana sinergi mereka di lapangan, termasuk dengan kepolisian. Dan salah satu yang positif juga kan, polisian mulai menghentikan restorasi justice ya, untuk yang kasus-kasus kekerasan seksual. Jadi jalan damai semakin ditutup, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan korban harus lebih berani. Baik, jadi artinya memang butuh kerjasama dari banyak sekali pihak ya. Banyak sekali pihak. Dan salah satu yang dilakukan adalah oleh tokoh-tokoh yang sudah dipilih oleh Tempo tahun Iya. ini. Baik, mudah-mudahan bisa benar-benar memberikan inspirasi dan juga tadi mengajarkan kepada kita semua bagaimana seharusnya memperlakukan sebuah tindak kejahatan kekerasan seksual. Para pemirsa bisa baca lebih detail di majalah Tempo edisi terbaru kali ini di Round Up, terutama ya ada judulnya Jalan Sunyi Para Pemberani dan juga kisah-kisah secara masing-masing tokoh yang tadi sudah disebutkan oleh Bang Iko. Ada 5 tokoh, apa saja yang mereka lakukan, bagaimana perjuangannya, apa saja tantangan yang dihadapi, semuanya sudah ada di sana. Pemirsa bisa baca di majalah.tempo.co atau dapatkan majalah cetaknya. Baik, terima kasih banyak Bang Iko sudah join di Cakap-Cakap kali ini. Mbak Jihan, Semoga sehat terus. sehat untuk selalu liputan-liputan untuk kita selanjutnya. semua juga. Amin, amin, amin. Baik, dan pemirsa, kita akan jumpa lagi di Cakap-Cakap episode selanjutnya. Saya Jihan, pamit undur diri beserta kru yang bertugas. Sampai jumpa sekali lagi.